Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah memperluas izin untuk masyarakat di dunia melakukan ibadah umroh. Jadi saat ini semua jenis visa bisa melakukan umroh di Arab Saudi. Termasuk untuk seorang yang hanya memiliki visa turis juga itu diperbolehkan. Artinya orang yang datang ke Arab Saudi dengan menggunakan visa selain umroh itu juga bisa beribadah umroh. Visa ziarah juga boleh melakukan umroh, tentu sampai sana mengisi aplikasi Tawakalna dan Ethmarna. Begitu juga dengan kunjungan Saudi Tourist boleh melakukan umroh, tentu ada paket-paket di sini pengisian Tawakalna dan juga Ethmarna. Jelas Direktur Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin kepada detik.com pada Sabtu 13 Agustus 2022. Untuk jamaah dari Indonesia sendiri, Kementerian Agama menjelaskan Indonesia juga masuk dalam daftar yang diizinkan bebas visa untuk melaksanakan ibadah umroh. Namun di Indonesia memang masih ada regulasi tersendiri yang harus ditaati oleh masyarakat. Kemarin pada 1 Agustus kami sudah kunjungan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi bahwa Indonesia sudah diperbolehkan tapi Indonesia punya regulasi tersendiri, ujar Arifin. Regulasi di Indonesia mengatur bahwa jamaah yang akan menjalankan ibadah umroh dan haji harus melakukan penyelenggara perjalanan ibadah umroh atau haji. Jadi tidak bisa melakukan perjalanan secara mandiri. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh pasal 114 yang disebutkan bahwa perjalanan haji dan umroh di Indonesia harus diselenggarakan oleh PPUI Indonesia atau Travel Umroh. Hanya saja karena masuk negara yang diperbolehkan bebas visa atau aturan yang berubah, prosesnya kali ini berubah jadi tidak lagi harus melalui provider visa di Indonesia. Jadi panitia penyelenggara ibadah umroh kini bisa langsung bekerja sama dengan provider visa di Arab Saudi yang sudah diakui Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Regulasi jamaah umroh dan haji masih perlu didampingi oleh panitia penyelenggara ibadah umroh yang bertujuan untuk melindungi jamaah Indonesia, termasuk untuk membimbing dari penginapan, transportasi hingga bimbingan ibadahnya. Misalnya, contoh kasus bepergian sendiri tidak ada paket-paketnya, nanti di sana kebingungan hotelnya, perjalanan transportasinya, bimbingan ibadahnya. Supaya masyarakat yang belum paham perjalanan belum paham bimbingan ibadahnya, maka di Indonesia difasilitasi travel umroh, ungkap Nur Arifin. Nur Arifin mengatakan semua aturan baru itu memang sudah dibahas oleh Indonesia dan juga Arab Saudi pada pertemuan 1 Agustus 2022 lalu. Dalam pertemuan itu pula dikatakan bahwa masa berlaku visa umroh yang awalnya hanya sebulan, kini menjadi 3 bulan. Jamaah umroh juga dapat mengunjungi seluruh wilayah di Arab Saudi. Dalam pertemuan tersebut diketahui juga bahwa mutawif jamaah umroh khususnya jamaah dari Indonesia tidak harus orang Saudi. Mutawif diperbolehkan orang dari warga Indonesia yang bermukim di Arab Saudi dengan sponsor muasasah yang bersangkutan dan didampingi warga negara Saudi. Pemerintah Saudi juga masih menerapkan kebijakan asuransi jamaah umroh dengan harga seperti tahun-tahun sebelumnya. Jika terjadi jamaah umroh absurdai, maka yang bertanggung jawab membayar denda adalah jamaah yang bersangkutan melalui muasasah atau provider visa di Arab Saudi, ucap Arifin. Karena masih pandemi, pemerintah Arab Saudi masih akan menerapkan protokol kesehatan bagi jamaah umroh. Namun kebijakan penerapannya berbeda-beda sesuai dengan zona yang telah ditentukan pemerintah Arab Saudi, yaitu hijau, kuning, hingga merah. Saat ini Indonesia termasuk dalam zona hijau. Pemerintah Arab Saudi akan terus memantau perkembangan COVID-19 dan jika ada kebijakan-kebijakan baru akan segera disampaikan, ujar Nur Arifin. Sebagai informasi, pertemuan dipimpin oleh Dirjen Administrasi Umum Urusan Perusahaan dan Muassasah Umroh Kementerian Haji dan Umroh Kerajaan Arab Saudi, Abdurrahman As-Sagaf. Hadir juga Sosan yang merupakan perwakilan dari Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi. Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin. Hadir juga Konsul Haji KJRI Jeddah Nasrullah Jasam,
Kasubdit Pengawasan Umroh dan Haji Khusus M. Nur Alia Fitra, Kasubdit Data dan Sistem Informasi Haji dan Umroh Hasan Afandi, dan para pelaksana staf teknis Haji Agus Miroji.